sempat hamil di 2023, cuman keguguran, waktu itu tidak berkembang. Di tahun 2025, itu tuh aku hamil untuk kedua kalinya, tapi suddenly tuh nggak berkembang, gugur, coba lagi kok nggak pernah berhasil. Ya udah, in the end akhirnya dapetnya lagi di 2025 tapi gagal lagi gitu. Ke dokter Edward Tony, dicek segala macam, rahimnya bengkak dan ketemulah mioma itu. Penyebab utamanya miom karena dia membesar, dan itu bukan cuma satu, ada beberapa. Nah, setelah dicek, dokter Edward bilang, ini nggak bisa, percuma, mau nggak mau harus digugurkan. Kayak dikasih obat lagi, diluruhin, nanti baru benerin satu-satu. Saya melihat ada benjolan, sebenarnya ada beberapa benjolan, tetapi yang lebih signifikan adalah suatu massa di mana berukuran sekitar 5 cm pada posterior daripada rahim. Dengan beberapa pertimbangan, saya menyarankan untuk dilakukan HIFU. Karena posisinya sebenarnya di kendala aku sendiri itu sulit untuk laparoskopi karena posisi miomnya itu tuh di belakang dan sudah melengket ke usus. Ternyata ada HIFU ini, benar-benar itu buat aku itu ngebantu, dan memang menurut aku tuh ini jalannya Tuhan aja, semua tuh dilancarin gitu. Setahu aku soalnya HIFU itu untuk kecantikan, kenapa tiba-tiba kok bisa untuk rahim dan penyakit yang lainnya itu gitu kan. Dia cuma semprotin kayak bahan air gitu tapi ultrasound, nanti tenang aja, kulit kamu nggak luka, nggak bolong. Justru dia spesifik langsung ke masanya yang di dalam rahimmu itu gitu. Dia dibakar per titik tuh, nanti dia lama-lama menciut, luruh. Tapi dengan teknologi HIFU, kita berharap dalam waktu 3-6 bulan ke depan, pasien ini sudah bisa mencoba untuk hamil kembali. Besoknya kan aku tindakan tuh siang, jadi setelah tindakan tuh sore malam itu ada sakitnya. Nah, besoknya ya udah bisa bangun dari tempat tidur, langsung boleh pulang. Maksudnya recovery-nya cepat karena kita udah bisa jalan normal, nggak kayak yang pada dulu-dulu ya, itu yang sampai bersakit-sakit nyeri-nyeri itu enggak. Jadi kita udah langsung boleh pulang, jalan normal, aktivitas kayak biasa. Jangan lupa juga kalian tuh harus kenalin tubuh kalian. Kalau ngerasa ada yang beda sama badan, itu langsung cari tahu. Jangan patah semangat, semua tuh ada solusi. Siapa tahu kendalanya sama kayak aku, boleh consider si HIFU ini. Jadi sebenarnya kan aku tuh sudah menikah dari 2018. Itu tuh sempat hamil di 2023. Cuman keguguran, waktu itu tidak berkembang. Di tahun 2025 itu tuh aku hamil untuk kedua kalinya, tapi suddenly tuh nggak berkembang. Ketika itu dicek, dilihat, oh ini hamil tapi kok belum ada kantongnya segala macam. Terus habis itu ya udah pulang, tapi pas sampai di rumah kok pendarahan, darah keluar. Nah, setelah itu balik lagi ke dokter yang sama, dicek, oh ini normal kok, karena awal-awal kehamilan umur-umur segini normal. Nah, terus dicek, oh ini udah ada kantongnya, udah ada yoksaknya gitu. Akhirnya pulang, dikasih obat, bed rest. Besokannya pendarahan lagi. Mungkin penyebabnya kelainan kromosom, mostly. Jadi kita kan, oh ya sudah gitu. Nah, tapi seberjalannya waktu, kalau misalkan memang kelainan kromosom, aku juga sempat bingung gitu. Maksudnya di saat 2023 itu setelah gugur, coba lagi kok nggak pernah berhasil. Cuman ya sudahlah, kita coba terus ya udah, in the end akhirnya dapetnya lagi di 2025 tapi gagal lagi gitu. Aku konsultasi sama adik iparku, minta suggest gimana, diskusi sama suami, udahlah ke Mandaya aja ke dokter Edward Tony. Dicek segala macam, oh ini tuh kok nggak kelihatan kantongnya, rahimnya bengkak, besar udah segala macam, dan ketemulah mioma itu. Penyebab utamanya miom karena dia membesar, dan itu bukan cuma satu, ada beberapa. Nah, setelah dicek mioma segala macam dan pendarahan dicek, dokter Edward bilang, ini nggak bisa. Karena kalau misalkan ini juga percuma, mau nggak mau harus digugurkan.
Makanya dikasih obat lagi, diluruhin, nanti baru benerin satu-satu. Proses dilihat, oh miomnya ternyata sebesarnya segini, posisinya di sini. Udah cek darah segala macam, hasilnya oke. Berarti tuh faktor utamanya ternyata selama awal yang pertama keguguran, kedua keguguran, itu tuh dari si mioma ini gitu. Jadi awal mulanya tuh dari situ. Nah, habis itu Dr. Edward ngasih, yuk kita cari solusi nih sama-sama, apa yang harus dilakuin. Karena mungkin ngeliat aku juga masih muda, udah hamil 2 kali tapi gagal terus gitu. Terus tahu di Mandaya akan ada si HIFU ini gitu. Sampai Indian akhirnya ternyata alat itu datang ke sini dan possible gitu. Jadi kita bisa dilakukan HIFU ini gitu. Nah, setelah kita melakukan check up, saya melihat ada benjolan. Sebenarnya ada beberapa benjolan, tetapi yang lebih signifikan adalah suatu massa di mana berukuran sekitar 5 cm pada posterior daripada rahim. Setelah juga kita melakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan sperma, ya, semuanya normal, sehingga kita mencurigai penyebab daripada kegagalan kehamilan sebelumnya bisa disebabkan oleh miom tersebut. Dengan beberapa pertimbangan, saya menyarankan untuk dilakukan HIFU. Karena posisinya sebenarnya di kendala aku sendiri itu sulit untuk laparoskopi karena posisi miomnya itu tuh di belakang dan sudah melengket ke usus. Kalau dari atas bisa ngerusak si dinding rahimnya, kalau misalkan dari belakang kita nggak tahu kena usus atau enggak, jadi memang itu sulit. Awalnya sempat drop, ini bisa nggak nih? Ternyata ada HIFU ini, benar-benar itu buat aku itu ngebantu, dan memang menurut aku tuh ini jalannya Tuhan aja, semua tuh dilancarin gitu. Awalnya kan sempat takut karena setelah baca-baca dokter Edward juga kasih tahu, tenang aja kok, itu kita nggak minim sayatan, cuman prosesnya ablasi terusan gitu, dia spesifik langsung ke titiknya kayak gitu, tenang aja. Setahu aku soalnya HIFU itu untuk kecantikan, kenapa tiba-tiba kok bisa untuk rahim dan penyakit yang lainnya itu gitu kan. Dia cuma semprotin kayak bahan air gitu tapi ultrasound, nanti tenang aja, kulit kamu nggak luka, nggak bolong. Justru dia spesifik langsung ke masanya yang di dalam rahimmu itu gitu. Dia dibakar per titik tuh, nanti dia lama-lama menciut luruh gitu. Jadi tenang aja, nggak disayat. Nah, justru untuk case kamu ini sangat membantu. Tanpa sayatan, recovery-nya cepat. Ternyata udah di beberapa negara udah juga yang menerapkan itu gitu. Dan so far hasilnya oke. Berarti buat aku, oh ini harapan baru, alternatif baru yang bisa aku ambil. Ternyata ada alternatif lain loh selain yang ini gitu. Dan itu juga menguntungkan dari sisi aku recovery, tindakannya seperti itu. Rasa takut pasti ada, karena kan masuk di ruang operasi, nggak tahu tuh mekanismenya seperti apa. Jadi takut tuh masih ada, tapi di situ untungnya ditenangin, ya tenang aja, tenang gitu kan. Terus dilihat, oh ternyata cuma seperti ini. Somehow ditanyain gimana, sakit nggak, kayak gitu. Terus oh enggak sih, cuma memang berasa, tapi bukan yang sesakit itu, beda rasa sakitnya. Jadi kayak ada yang garet-garet gitu, tapi ya nggak sakit. Jadi masuk ruangannya ya rame ya, perawat segala macam, cuman perawatnya juga gercep, bu begini, bentar ya bu, angkat segala macam bla bla bla. Maksudnya penanganannya juga cepet karena posisinya kan kita tengkurap ya, ada bolongan untuk si tembak-tembaknya itu di area perutnya. Jadi spesifik harus kita di posisi yang pas, dicek ini udah posisinya udah oke belum, udah oke kita mulai ya. Memang dingin, terus ada semprotan air, ditanyain juga sama dokter anestesinya gimana, sakit enggak. Terus dokter Elharnya juga nanyain gimana, sakit enggak, aman enggak, iya aman, kayak gitu. Terus suasananya justru nggak tegang jadinya, ya udah dibawa santai aja gitu. Berapa lamanya kalau aku, mungkin di case aku itu lumayan sekitar 3 jaman ya, karena ya itu kalau kata dokter Edward itu karena aku posisi si miomnya itu yang sulit. Jadi dia pelan-pelan, spesifik, nggak terburu-buru, jadi bener-bener pas
supaya ya nggak melengseng sih. Besoknya kan aku tindakan tuh siang, jadi setelah tindakan tuh sore malam itu ada sakitnya. Nah besoknya ya udah bisa bangun dari tempat tidur, langsung boleh pulang. Maksudnya recovery-nya cepat karena kita udah bisa jalan normal, nggak kayak yang pada dulu ya, itu yang sampai bersakit-sakit nyeri-nyeri itu enggak. Jadi kita udah langsung boleh pulang, jalan normal, aktivitas kayak biasa. Setelah datang check up hari ke-10 tanpa keluhan, ibunya udah bisa kerja seperti biasa tanpa merasa ada suatu kendala. Untuk kedepannya kita akan monitor lagi sekitar 1 bulan ke depan dan 3 bulan ke depan. Kelebihan daripada HIFU ini adalah tanpa sayatan, tanpa operasi, dan kita bisa preserve fungsi daripada rahim. Karena di satu sisi kalau saya melakukan operasi dengan laparoskopi atau dengan laparotomi, tetap saya akan membuka atau merobek dinding rahim, sehingga kita butuh waktu untuk rahim ini recovery, which is dia harus menunda lagi sekitar 1-2 tahun ke depan untuk hamil lagi. Tapi dengan teknologi HIFU, kita berharap dalam waktu 3-6 bulan ke depan, pasien ini sudah bisa mencoba untuk hamil kembali. Aku jujur aku sama suami tuh memang nyaman di sini. Karena suami juga sebelumnya operasi di sini ya. Kita emang udah nyaman di sini dari fasilitas, terus dari tempat, fasilitasnya bagus, kamarnya oke, pelayanannya cepat, terus dokter-dokternya juga top. Dari sisi pelayanan rumah sakit bagus, kamar oke, semuanya cepat, terbaik. Emang aku percaya dokter itu cocok-cocokan, tapi aku bersyukur secara pribadi itu bisa dipertemukan Dr. Edward dan Rumah Sakit Mandaya. Karena untuk case aku, yang aku ceritain tadi sulitnya seperti itu, terus aku udah ke beberapa dokter, beberapa rumah sakit, nggak ada solusi. Indian aku ke Mandaya, itu solusi yang menurut aku, wah ini pas banget buat aku. Jangan lupa juga, kalian tuh harus kenalin tubuh kalian. Kalau ngerasa ada yang beda sama badan, itu langsung cari tahu. Jangan patah semangat, semua tuh ada solusi. Siapa tahu kendalanya sama kayak aku, boleh consider si HIFU ini. Karena jujur dengan posisi yang sulit, aku takut ya sayat-sayatan itu juga takut dengan pemulihan yang lama. Terus untuk kita next step yang mau promil itu juga harus nunggunya lama. Karena wanita itu terpaku sama usia. Karena semakin kita tua kan kualitas telur kita juga nggak semakin bagus ya. Jadi kita dikejar sama usia juga.